Well, hari ini kita akan diberkati sungguh. I got a very new friend yang Tuhan kirim dari Switzerland, dari jauh, saudaraku. Dia adalah gembala sidang, senior pastor daripada ICF, International Christian Fellowship yang ada di Switzerland. Jemaatnya hampir 6.000 orang dan 80 cabang yang ada di Swiss. So, Growth Center, let's welcome the one and only Pastor Leo Bigger dari Switzerland. Kamu memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Pastor Leo dan Pastor Susana yang tadi pagi juga ada di sini tapi sekarang sedang tidak ada. Your pulpit, bro. So thank you so much. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Hey, I want to say thank you so much Pastor Leo and Pastor Andy for having me. Saya berterima kasih sekali kepada Pastor Andi dan Pastor Lia yang sudah mengundang saya. I have been maybe 15 or 20 times already in Jakarta. Saya mungkin ke Jakarta sudah 15 sampai 20 kali. But this is my first time in your church family. Tapi ini pertama kalinya saya menghadiri keluarga Anda di sini. So before I start, I want to give all the volunteers in the church a big round of applause. All the volunteers. Saya mau tepuk tangan untuk semua pelayan Tuhan, sukarelawan yang ada di sini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. You are heroes. Without you guys, we cannot do church. Karena tentunya kalian semua juga adalah pahlawan, tanpa kalian tidak ada kebaktian hari But ini. let's give the biggest round of applause our Savior Jesus Christ. Come on, church. Tapi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita. So please take a seat. Silakan duduk Bapak Ibu semua. So I like to introduce me a little bit that you know who is this amazing, good-looking, strong guy. Saya mau memperkenalkan diri siapa orang yang paling ganteng dan kuat yang ada di tempat ini. Here's a picture of my family. I'm married to Pastor Sander for more than 32 years. Ini adalah foto dari keluarga saya. Saya menikah dengan istri saya lebih dari 32 tahun. Bahagia. Happy wife, happy life. Istri bahagia, hidup yang bahagia. And then we have Simon in the middle. He get married to Josie about 2 years ago during COVID. Dan anak pertama saya Simon yang menikah 2 tahun yang lalu pada saat COVID. On the left hand side is Stephen. He will get married in September. Dan ada di sebelah kiri itu baru saya menikah di bulan September. Then our whole family it's sold out. Dan semua keluarga saya sudah tidak ada yang available. Sorry girls, sold out. Mohon maaf para wanita single sudah sold out. You are too late, sold out. Anda terlambat. So we're serving in the church, like in the kids ministry, youth ministry, ladies ministry, and the whole entire church. Semua keluarga saya melayani dari kids ministry, youth ministry sampai pada komisi wanita, semua melayani. We just love the local church because church is not a building, it's a family. Kami sangat suka dan mengasihi keluarga the gereja karena gereja adalah keluarga. We stick together, we pray together, we fight together, we laugh together. Kita terus tempel satu sama lain, kita berdoa bersama, menangis bersama, berjuang bersama dalam Tuhan. And our goal is we want to finish the race well. Dan kita harus bersama-sama kalau kita memenangkan pertandingan iman ini. So if you want to follow me in social media, here is one very important announcement. Dan kalau Anda mau follow saya di sosial media, ada satu pengumuman penting. At the moment I have so many fake accounts where people asking you for money. Dan saat ini ada banyak akun-akun bodong mengatasnamakan saya untuk minta-minta duit. Let's use my name properly, Leo Bigger, that's it. Jadi pastikan ketik namanya yang benar Bapak Ibu. Leobigger. It's a nice name, eh? Ya, nama yang baik. Leo means lion. Leo adalah singa. And king. Adalah raja. Lion King of Switzerland. Ini adalah raja singa dari Switzerland. And I'm so bigger. Dan saya juga figur yang besar. That's really my original name. Tapi itu adalah nama asli saya beneran. So are you ready for the message? Apakah Bapak Ibu siap untuk firman Tuhan? So Pastor Andy asked me about how can we win souls or people for Jesus. Pastor Andi bertanya kepada saya, bagaimana caranya Pastor Leo untuk bisa memenangkan jiwa buat Tuhan? And I think this is a very important topic because someone led you to Christ, right? Saya percaya ini adalah topik yang sangat penting karena Bapak Ibu bisa hadir di sini karena ada yang memenangkan jiwa Bapak Ibu. Maybe your mom, your dad, your brother, your sister led you to Christ. Mungkin ada ayah Anda, ibu Anda, saudara Anda yang menuntun Anda kepada Kristus. Maybe you have been invited and you got saved through an altar call. Mungkin Anda diselamatkan karena adanya altar call dan Anda maju ke depan dan terima Tuhan. Or maybe an angel appeared. Atau mungkin malaikat muncul di mimpi kita. And you know I'm lost, I need Jesus. Dan Anda tahu bahwa Anda tersesat dan Anda butuh Yesus. So I remember when I was 18 years old, I played in a hard rock band the guitar like this. Ketika saya baru 18 tahun, saya ada dalam band hard rock dan saya main gitar seperti itu. Long blonde hair. Rambut pirang yang panjang. So another friend in our band, he said to me,
you going straight to hell. Dan salah satu teman saya bilang kepada saya, kamu akan langsung menuju ke I said, neraka. I don't want to go to hell. That's not the place I want to make vacation. Dan saya bilang, saya nggak mau ke neraka, itu bukan tempat buat saya jalan-jalan. But he said, Leo, you going to hell. Tetapi teman saya bilang, Leo, kamu akan ke neraka. I remember the 1st of January, he explained me salvation for the very first time. Saya ingat tanggal 1 Januari teman saya bicara tentang konsep keselamatan pertama kali dalam hidup Why saya. Jesus came on earth, that he forgave me all my sins and all my failures. Dan Yesus datang kepada dunia ini dan menyelamatkan kita, menebus dari semua dosa kita. And when I prayed that prayer, my whole life was changed forever. Dan di situ saya mendoakan doa keselamatan dan hidup saya berubah selamanya. So when I preaching the message, I'm so grateful for my friend that he put the finger on me. Dan saya bersyukur karena teman saya benar-benar nunjuk kepada saya untuk menuntun saya pada keselamatan. We have to speak the truth. Kita harus bicarakan kebenaran kepada orang lain. Not my feeling, Bukan perasaan saya, it's the truth of God. tetapi kebenaran dari firman Tuhan. And God used my friend to lead me to Christ. Dan Tuhan pakai teman saya untuk menuntun saya pada Kristus. So how can we lead people to Christ? Bagaimana cara kita menuntun orang lain kepada Kristus? I want to share 4 very simple steps. Saya akan bagikan 4 langkah yang sangat simple. So the point number 1 is use the natural relationships. Langkah yang pertama adalah gunakan hubungan Anda yang sudah terjalin secara natural. So often we say, go out and change the world for Jesus. Kadang kita sering mendengar bahwa ayo keluar dan ubah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. But your world is Jakarta, Tapi ingat, dunia ini sebenarnya adalah Jakarta. the city of food and shopping malls, Kota untuk shopping mall dan makanan yang berlimpah. and Vespa and scooters. Dan Vespa dan skuter. My world is Switzerland, the land of milk and honey and Roger Federer. Dan sedangkan dunia saya adalah dunia Switzerland. Dunia yang penuh dengan madu dan susu. So God put you always with a reason, with a purpose into a city. Dan saya yakin Bapak Ibu Tuhan sudah menempatkan Anda di satu kota Jakarta, bukan suatu kebetulan. So in Mark chapter 5 verse 19, Jadi di Markus 5 ayat 9, Jesus gives a calling. Tuhan memberikan sebuah panggilan yang sangat jelas. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jesus is saying, no, don't follow me now. Yesus bilang, jangan ikut saya sekarang, Go to your family, to your oikos, to your world. tapi pergi kepada keluargamu, kepada oikosmu, kepada duniamu sendiri. And share the testimony how Jesus has changed your life. Dan ceritakan bagaimana Yesus telah mengubahkan kehidupan kita. Everyone, you have a testimony. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kita semua punya kesaksian hidup. I was a sinner, now I'm a saint. Kalau dulu saya adalah pendosa, sekarang saya adalah orang suci di hadapan Tuhan. And if Jesus will be here, he will say, go out. Dan bahkan Yesus juga katakan, mari pergi keluar. So in my early years when I was a young believer, I made a list like this. Dulu ketika saya masih bertobat, saya membuat sebuah daftar seperti ini. I put in the middle my name. Saya taruh nama saya sendiri di tengah. So I'm surrounded with my world. Dan ini adalah dunia saya yang mengelilingi saya. I have some friends, they do not know Jesus yet. Saya punya beberapa teman yang belum kenal dengan Yesus. In my free time playing squash, soccer, I have people they do not know Jesus yet. Dan saya punya waktu-waktu luang di mana saya bermain olahraga dengan orang-orang yang belum kenal dengan Yesus. Even in my family, almost half are not believers yet. Bahkan saat itu setengah dari keluarga saya belum terima Tuhan. And in the church, sometimes there are also people that do not believe in Christ yet. Dan percaya atau tidak, bahkan dalam gereja masih ada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. So in your working place, in your school, maybe you are the only Christian who believes in Jesus. Dan mungkin di tempat kerja atau di sekolah, mungkin Anda satu-satunya orang yang kenal dengan Yesus. And there's a neighborhood. Dan ada juga tetangga-tetangga kita. So the Bible says, you are the salt and the light for this oikos, for this world. Dan firman Tuhan sudah jelas bahwa kita adalah garam dan terang untuk semua orang dunia kita di sekeliling kita. You are God's living Bible. Kita adalah buku hidup yang terbuka untuk orang lain. You know, all those people maybe, they do not read the Bible. Orang-orang ini tidak baca Alkitab, Bapak Ibu. But they will read you. Tapi mereka akan lihat kehidupan kita. They will see you are changed. Mereka akan lihat hidup kita sungguh-sungguh berubah. They can see the joy in the Lord is your strength. Mereka bisa lihat bahwa ada sukacita surga yang menguatkan kita. They can see you are so peaceful. Mereka bisa lihat kita begitu damai. They can see you have a hope.
Mereka lihat bahwa kita punya begitu besar pengharapan. When we pray for sick people, God does the healing. Dan ketika Tuhan pakai kita untuk berdoa buat orang sakit, orang itu sembuh. All your oikos, your world can see the goodness of Jesus Christ because of you. Semua oikos, semua orang dalam dunia kita bisa melihat bahwa Yesus nyata dalam hidup kita karena dia ada dalam hidup kita. You're living for a reason and for a purpose here in Jakarta. Anda bisa hidup dan lahir di Jakarta bukan suatu kebetulan, ada rencana Tuhan yang dahsyat. That's your destiny, your calling and your place. Itu adalah destiny Anda, adalah panggilan Bapak Ibu di Jakarta. The second point is pray intensively for your relationships. Dan poin yang kedua adalah benar-benar berdoa secara intensif untuk orang-orang di sekitar kita. So I start to pray every single morning for all those names. Dan saya terus berdoa untuk orang-orang yang ada di sini setiap hari. Maybe you have 60, 80, 100 names, I don't know. Dan mungkin Bapak Ibu akan punya 60 sampai 80 sampai 100 nama, kita tidak tahu. But prayer is a key. Tetapi berdoa adalah kuncinya. If you pray, you can unlock the heavens realm. Dan berdoa itu akan membuka surgawi. So I prayed for all those people. Dan saya berdoa untuk masing-masing nama ini. And then you ask Holy Spirit, who is open of those people? There's at least one person is open right now. Dan saya berdoa kepada Roh Kudus tolong tunjukkan. Minimal pasti ada satu orang yang siap terbuka untuk Tuhan Yesus. So God laid me, my friend Detlef, on my heart. Dan Tuhan menuntut saya kepada teman saya satu orang namanya Detlef. And I tell you the story how Detlef got saved. Dan saya ceritakan bagaimana Detlef diselamatkan. This is really an amazing story. Ini adalah cerita yang luar biasa. So every single morning I prayed for my friend Detlef. Dan setiap pagi saya berdoa untuk Detlef. Holy Spirit, open his eyes. Oh, saya berdoa Roh Kudus tolong bukakan mata dia. Because the whole family, no one was a believer. Karena seluruh keluarganya tidak ada yang mau percaya sama Tuhan Yesus. I shared him by testimony. I read with him the Bible. Saya share testimoni kehidupan saya bacakan firman Tuhan ke dalam hidup dia. But he was so stubborn like a donkey. Tapi dia keras kepala seperti seorang keledai. I could hit him with the Bible, he will not even feel it. Saya ketok palanya dengan Alkitab, dia juga tidak sadar. So one day God gave me a simple idea. Dan suatu hari Tuhan memberikan saya sebuah ide yang sangat simpel. I took a piece of paper and wrote down a Bible verse from the book of Revelation. Saya ambil secari kertas kosong dan saya tulis satu ayat dari kitab Wahyu. One day there will be a rapture where God take all the Christians in 1 second like boom away. Di mana firman itu katakan bahwa Tuhan akan melakukan pengangkatan, resurrection, dan untuk orang-orang percaya dan akan hilang semua dari bumi ini. So I wrote that Bible verse for him. Dan saya tulis ayat itu dan saya berikan kepada dia. And I said, if you're coming to school and I'm not there, I'm raptured. Jadi saya bilang ke dia, kalau nanti suatu saat kamu datang ke sekolah dan tiba-tiba saya tidak ada, berarti saya sudah diangkat sama Tuhan. That will be your last chance to receive Jesus Christ. Dan itu adalah kesempatan terakhir Anda untuk menerima Tuhan Yesus. So I played in a hard rock band and he was our manager. Jadi saat itu saya bermain di hard rock band saya dan dia adalah manajer kami. So one day we had to rehearse in our band room. Dan suatu ketika kita sedang melakukan latihan di band roomnya kita. And we stopped the rehearsal event in the upper room for a drink. Dan kemudian kita stop, kita mau istirahat dan kita pergi ke ruangan di atas untuk minum air. But the band room was still open. Tetapi ruangan bandnya itu masih tetap terbuka. So Detlef, our manager, he steps into the band room. Dan kemudian teman saya, Detlef, manajer saya, masuk ke dalam ruang band. And he says, no one is here. Dan dia kaget, dia lihat nggak ada orang di sini. But the door is open, there's some light. Tapi kemudian pintu terbuka, lampu masih menyala. He reminded himself about the Bible verse about the rapture. Dan tiba-tiba dia teringat sama ayat tentang pengangkatan. So he went on his knee. Kemudian dia berlutut. And he received Jesus Christ. Dan dia terima Tuhan Yesus. So while he was praying, ketika dia masih sedang berdoa terima Tuhan, we came down from the upper room and I said, kami datang dari ruang atas dan kami bilang, what are you doing? Kamu ngapain jongkok sini berlutut? You told me about the rapture. Karena kamu cerita tentang pengangkatan. And the band room is empty. Dan kemudian saya lihat ruangan bandnya kosong. So I received Jesus Christ. Dan saya terima Tuhan Yesus saat itu. And this was his salvation. Dan ini adalah proses keselamatannya. Let's give God for that a big round of applause. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. You know, I like to tell this story. Saya suka sekali bercerita tentang hal ini. Do you know what Detlef did? Tahu nggak Bapak Ibu apa yang Detlef lakukan? Detlef went home, he did the same thing, he had a list. Dan Detlef pulang ke rumah dan dia membuat hal yang sama, yaitu membangun daftar nama. And he wrote down all the names. Dan dia tulis semua nama. He started to pray for them. Dan kemudian dia mulai berdoa satu persatu setiap hari. And a month later he led his
sister to Jesus. Dan beberapa bulan kemudian dia bawa saudara perempuannya kepada Tuhan Yesus. And the sister, the boyfriend. Dan kemudian pacar dari saudara perempuannya juga terima Then Tuhan. that leaves mother. Dan kemudian ibunya juga And terima Tuhan. all of a sudden a revival took place. You cannot stop it anymore. Dan tiba-tiba revival kebangkitan rohani terjadi di keluarga itu yang tidak bisa di stop. You need only one person in Jakarta and boom, shakala, whole Jakarta is saved. Dan hanya butuh satu orang di Jakarta untuk memulai dan tiba-tiba seluruh Jakarta diselamatkan. Come on. So in Colossians chapter 4 verse 2 and 3. Jadi di Kolose 4 ayat 2 sampai 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. You know, you need faith to believe that people are open. Kita butuh iman untuk percaya bahwa orang itu sebenarnya sangat terbuka tentang keselamatan. You know, in my church, I heard so many times, oh, it's so difficult to win people for Christ. It's so hard, the ground is hard, and so many demons, and people are so close. Di dalam gereja saya ada orang-orang yang mengeluh, aduh susah banget untuk mencoba menyelamatkan orang lain, sangat susah. Ada begitu banyak penguasa-penguasa di udara, susah banget untuk selamatin orang. Oh, we tried so many things. Nah, kita udah coba begitu banyak hal. Think about the widow. She knocked on the door for so long until the owner said, okay, stop now. Bayangkan kepada kisah daripada janda yang terus mengetuk pintu sampai pada akhirnya dibukakan karena dia terus berusaha. Stop knocking on the door for your mom, for your dad, for your brother, for your sister. Don't ever stop knocking for a miracle. Terus ketuk pintu untuk keluarga kita, untuk ayah kita, ibu kita, keluarga kita sampai mukjizat terjadi. All what you believe will happen. Apapun yang kita percaya itu akan terjadi. So there's a very famous preacher, his name is Spurgeon. Ada satu pengkhotbah yang terkenal namanya Spurgeon. They say that's the Rolls Royce or the Ferrari of all the preachers. Ini yang dikatakan sebagai versi Rolls Royce atau Ferrari dari semua pendeta. And he had a friend and he preached in a church but he never experienced a salvation, not one. Spurgeon punya satu teman yang setiap kali dia membagikan Injil tidak ada yang bertobat. So the friend went to Spurgeon and said, Spurgeon, I have a problem. Dan kemudian dia sampiri Spurgeon dan dia bilang, saya punya masalah. No one gets saved. Nggak ada satupun yang mau terima Tuhan. Tell me what I'm doing wrong. Katakan apa yang sebenarnya saya lakukan salah. So he asked him a very special question. Dan Spurgeon tanya satu pertanyaan. When you preach the word of God, do you really believe that people get saved? Ketika Anda berkhotbah menceritakan tentang Yesus, Anda punya hati percaya nggak kalau orang itu pasti akan menerima Tuhan dan diselamatkan? And the friend said, yeah, it depends about the message. Dan kemudian temannya jujur bilang, jujur ya ini tergantung cara saya membawakannya dan message-nya. Some are good and some, yeah. Ya, kadang-kadang yang saya bawakan bagus, kadang-kadang tidak. Same thing, people believe if I'm holy, that's why people got saved. Sorry, can you say that If I'm holy, that's why people got saved. Dan itu sama dengan iman kalau memang kita beriman kudus dan kita diselamatkan. But while I'm not perfect, God cannot use me. Tetapi kalau misalkan saya nggak sempurna, berarti Tuhan tidak bisa pakai saya. God uses every single person who is willing to serve God. Tetapi kabar baiknya Tuhan akan pakai siapapun yang bersedia untuk melayani dia. So the preacher went back and he preached differently. Dan kali ini pendeta ini balik ke gerejanya dan dia berkhotbah dengan cara yang The berbeda. same message, but he believed in salvation. Message-nya sama, tapi dalam hatinya dia percaya bahwa siapapun yang mendengar pasti akan terima Tuhan. And from that day on, people got saved because he believed. Dan mulai hari itu banyak orang bertobat karena dia percaya akan message yang dikatakan buat Tuhan akan menerima dia. I want to challenge you. Saya mau tantang semua Bapak Ibu hari ini. Stop believing that people are open to receive Jesus Christ. Anda harus mulai percaya ketika Anda berbicara ngomong tentang Tuhan Yesus, orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Because God is stronger than any demon and any devil. Karena ingat bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala penguasa-penguasa jahat di udara. Come on. So, first of all, make a list. Jadi pertama, bikin daftar nama. Point 2, start to pray. Dan punya semua komitmen untuk mulai berdoa. Third, believe that people are open. Dan percaya dalam hati bahwa orang pasti akan terbuka untuk firman Tuhan. It is John Hyde. Ada seorang bernama John Hyde. He led every day 10 people to Christ. Setiap hari dia berhasil membawa 10 jiwa baru untuk terima Tuhan Yesus. When he had only 8 people, he said, I will not go to sleep. Kalau dia baru selamatin 8 orang, dia bilang saya nggak akan tidur hari ini. Another guy is Evan Roberts.
Dan kemudian ada orang lain yang namanya Evan Roberts. He said, I felt a burning desire to go to Wales and tell the people about Jesus. This was my desire. Saya merasakan ada suatu hati yang membara untuk pergi ke Wales dan menceritakan orang-orang tentang Yesus. And I would even pay to share Jesus. Dan bahkan saya bersedia untuk bayar supaya saya bisa ngomong tentang Yesus. So here is a very simple trick. Dan ini ada satu trik yang sangat mudah. If you feel lukewarm, you feel God is so far away, you don't experience and feel the presence of God. Kalau Anda merasa kayaknya hati ini suam-suam kuku, tidak terlalu membara buat Tuhan Yesus. Do you know how you can change that? Tahu nggak Bapak Ibu cara ngubahnya gimana? Go out to the shopping mall and speak to a foreigner about Jesus. Anda pergi kepada orang-orang di luar sana dan kepada orang yang Anda tidak kenal dan ceritakan tentang And Yesus. while you testify, there is a joy in you all of a sudden. Dan saya berani jamin ketika Anda ceritakan tentang Yesus, tiba-tiba ada rasa sukacita yang meluap dalam rasa And nubari the Anda. fire and the passion is back. Dan tiba-tiba api membara, semangat membara kembali kepada kehidupan So kita. every Sunday evening when I drive home after our church, Jadi setiap sore malam setelah kita selesai beribadah, that's not one moment, one Sunday when people got saved. right? Itu adalah momen-momen di mana kita bisa ngomong sama orang, kita bisa selamatkan orang. And all those stories are so touching. Dan saya dengar banyak cerita-cerita dari gereja saya. So make a list, Jadi bikin satu daftar nama, start to pray, mulai berdoa untuk nama-nama itu. start to believe. Dan benar-benar percaya bahwa Anda bisa menyelamatkan melalui firman Tuhan. Point number 4, maintain friendship in your surroundings. Dan nomor 4 adalah tetap jaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. When you are a fresh believer, you have so many connections with unbelievers, right? Ketika Anda baru saja bertobat, Anda punya banyak orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan. But after 5 years, your friends have changed, they're all Christians. Dan mungkin setelah 5 tahun tiba-tiba Anda lihat kok teman-teman saya semuanya orang Kristen. That means we start to walk in a Christian bubble. Dan kemudian kita mulai masuk ke dalam gelembung-gelembung Kristen. And it's nothing wrong to hang out with Christians. Tidak ada salah untuk hang out dengan sesama anak-anak Tuhan. But Jesus never done that. Tetapi Yesus tidak melakukan seperti itu. He picked the disciples, hanged out with the disciples. Dia pilih murid-muridnya dan dia hang out dengan murid-murid yang dia pilih. But so many times he hang out in a party with unbelievers. Tetapi dia sering banget hang out di pesta-pesta dengan orang-orang yang belum percaya dengan Yesus. So in Mark chapter 2 verse 15, Dan di Markus 2 ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Jesus ate with unbelievers. Yesus makan dengan orang-orang yang tidak percaya. He stepped out of the bottle. Dia keluar dari gelembungnya. And I want to encourage you to do the same thing in your life. Dan saya mau Bapak Ibu melakukan hal yang sama dalam kehidupan Anda. There are people say, I don't know, Pastor Leo, how should I do that? Saya nggak tahu bagaimana caranya Pastor Leo untuk melakukan hal itu. If they ask me a question about creation, about LGBTQ, I don't know what you will say. Saya takutnya nanti orang-orang ini kalau tanya tentang penciptaan dunia, tentang seksualitas LGBTQ, saya nggak bisa jawab. So I asked my church a very simple question. I'm a pastor with questions. Saya tanya gereja saya dengan satu pertanyaan simpel karena saya suka sekali bertanya. Is there anything what you can do good? Apa ada satu hal yang Anda bisa lakukan dengan sangat baik? And there was specific one lady. Kemudian ada satu ibu-ibu. She said, I cannot share the gospel. Ibu-ibu ini bilang, saya nggak bisa cerita tentang kabar baik, kabar Injil. I have never led someone to Christ. Saya nggak pernah tuntun orang terima Tuhan Yesus dalam hidup saya. I can do the list, I can pray, but I don't know how. Saya bisa tulis, bikin daftar namanya, saya bisa berdoa mereka, tapi saya nggak bisa ngomong sama mereka. I ask her, what are you doing good? Dan saya tanya dia, apa yang kamu bisa lakukan dengan baik dalam She hidupmu? said, Pastor, I love coffee. Dia bilang, Pastor, saya suka banget dengan ngopi. I'm a strong coffee drinker. Saya adalah seorang orang yang sangat suka dan ketagihan dengan kopi. Is anyone in this building you love coffee? Hands up. Ada yang suka dengan kopi di tempat ini? What's about tea? Mungkin suka ngeteh. Tea, time in tea? Ngeteh. Okay, good. Okay. So, I said to her, why you don't invite all your neighbors for a coffee? Kenapa nggak undang aja tetangga-tetangga Anda yang ada di list nama untuk ngopi bareng? So she asked the neighbors, do you want to come for a coffee? Dan cukup Anda tanyakan, Anda mau datang ngopi nggak bareng sama saya? And if you do this 100%, everyone will come. Kalau Anda lakukan ini, pasti semua orang pada mau datang ngopi. So they came in her house, they were all drinking coffee. Jadi mereka semua datang ngopi bareng. It's like this. Dia kayak gini. So one lady asked her, Dan kemudian ada satu wanita bertanya kepada ibu ini. I see you Sunday morning 7 o'clock.
Saya selalu ngelihat kamu setiap hari Minggu pagi jam 7 pagi. Your whole family is in a car and you're driving away every single Sunday. Dan setiap hari Minggu pagi itu Anda satu keluarga selalu berangkat pergi. Where do you go? Anda pergi kemana biasanya hari Minggu pagi? I going to church. Oh, saya pergi ke gereja setiap Minggu pagi. What? You going to church? Hah, kamu pergi ke gereja? She said, yes, of course I go to church. Kemudian dia jawab, iya saya memang pergi ke gereja. And then she said, is there a problem? Apa ada masalah dengan saya pergi ke gereja? And then she said, can you invite me? Dan kemudian ibu ini berkata, Anda bisa ngundang saya nggak ke gereja? She said, well, why not? Kemudian saya bilang, kenapa enggak? Ikut aja. The Sunday later, she came for the very first time into a church. Kemudian di hari Minggu selanjutnya, wanita ini datang ke gereja pertama kali dalam hidupnya. In the end of the message, when I asked people to receive Jesus Christ, she was the first person. Dan ketika di bagian akhir daripada Sunday service, ketika ditanya siapa yang mau terima Tuhan Yesus, orang ini mengangkat And tangannya. she got saved because she's a strong coffee drinker. Dan dia diselamatkan karena dia suka dengan kopi. You don't have any excuses, right? Jadi ini sudah tidak ada lagi alasan buat kita semua. So another story, I'm a pastor, that means I'm in a Christian bubble my whole entire week. Nah, sebagai contoh, saya sebenarnya sudah menjadi pastor dan karena saya pastor, saya selalu hidup dalam gelombang kekristenan orang-orang Kristen di That's sana. why I'm playing every Monday golf. Golf is like, Tetapi kemudian saya putuskan setiap hari Senin saya harus bermain golf. and I'm not in a private golf course, I'm a public golf course. Dan saya tidak di dalam golf course yang private, tapi saya perginya ke golf course yang umum. And every Monday, 3 people, they're playing golf with me. Dan setiap hari Senin ada 3 orang yang selalu bermain golf dengan And I saya. always praying, God, connect me with the right people that can play golf with me. Dan saya selalu berdoa sama Roh Kudus, tolong hubungkan saya dengan orang-orang yang Tuhan mau saya berbicara dengan mereka. Some month ago, we played golf and then I asked, what are you doing for living? Dan kemudian ketika bermain golf bulan lalu, saya tanya, They will say- kerjaan kamu apa? They will say, working for a bank, I'm a teacher. Ada yang bilang saya banker, saya seorang guru. And then they ask me, what are you doing for a living? Dan kemudian orang itu bertanya balik kepada saya, kerjaan kamu apa? I said, I'm a pastor. Dan saya bilang, saya adalah seorang pastor, saya orang pendeta. And the response is always, whoa, you a pastor? Oh, no way, you're looking too good. Responnya selalu sama, kamu pendeta, saya nggak percaya, kamu terlihat berbeda. No, you cannot be a pastor. You're so wild and so loud. No, you cannot be a pastor. Kamu nggak mungkin seorang pendeta karena kamu kelihatannya sangat besar suaranya. And then I shared the gospel for 4 hours. Dan kemudian saya ceritakan tentang Injil selama 4 jam. They cannot run away Mereka nggak bisa kabur. because now there's a church with 3 people. Dan sekarang sudah menjadi gereja dengan 3 orang. So there was an elderly lady. She said to me, "Oh, you are a pastor." Dan kemudian ada satu wanita yang bilang, kamu beneran pendeta? I have some question about life. Saya punya pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan. And for 4 hours she asked me questions and questions and questions. Dan selama 4 jam dia terus bertanya kepada saya, terus bertanya. I shared the gospel for her on the golf course. Dan saya ceritakan tentang kabar baik Injil kepada wanita ini. When he finished the hole number 18, Ketika kita selesai di lubang nomor 18 di golf she course, received Jesus Christ. dia terima Tuhan Yesus di tempat itu. People said, "Oh, it's so difficult." Orang bilang sangat sulit. Another guy is from Italy. He said, Italian people complain, Orang-orang Italia selalu komplain seperti ini. I said, what can you do good? Dan saya tanya lagi, apa yang Anda bisa lakukan baik dalam hidupmu? I'm such a good Harley driver. Ada apa? Harley Davidson. Oh, saya adalah seorang pengemudi daripada Harley Davidson. I said, yes, let's go for a Harley ride. Ya udah yuk kita naik Harley bareng. Invite the unbelievers, the Harley Davidson unbelievers with all the tattoos. Undang orang-orang yang bertato itu yang naik Harley bareng. So we invited 8 unbelievers for a Harley Davidson trip Swiss Alps. Dan kemudian kita undang 8 orang yang tidak percaya sama Tuhan naik Harley bareng. Do you know what you do by breakfast, by lunch, by dinner? Dan kemudian apa yang kita lakukan pada saat breakfast, pada saat lunch, dan juga pada saat makan malam? You speak about Jesus. Kita bicara tentang Yesus. There's only one name who can save is Jesus Christ. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita, yaitu nama Yesus I remember Kristus. the first time when we did that. Dan pertama kali saya ingat ketika kita lakukan There was itu. one guy, he always drive behind me. Always. Ada satu orang pria yang selalu kalau nyetir tuh di belakang saya yang nguntit. And after 5 hours, I said, why you always behind me? Dan saya tanya, kenapa lu harus selalu nyetirnya di belakang saya? He said, I have seen you in TV. Saya pernah lihat Anda di TV katanya. And something in my heart tells me, you have a solution for my life.
Dan saya melihat bahwa dalam hati saya bahwa Anda punya solusi buat hidup So saya. can you share me the key? Bisa nggak Anda share kuncinya? So we drink a coffee around 10 o'clock. Dan kita kemudian ngopi jam 10 malam. I shared the gospel with him. Saya ceritakan kabar baik keselamatan kepada orang And ini. since that day he got saved and is a member in our church. Dan kemudian dia bertobat terima Tuhan dan sekarang menjadi bagian dari keluarga gereja kita. At church I can go on and on and on and on and on and on and on. Saya punya banyak cerita dan saya bisa cerita terus-terusan. We are not only a keeping church, we are also a winning church. Kita bukan hanya gereja yang terus menyimpan, tetapi kita ada gereja yang terus bertumbuh berkembang. So can we stand up for a moment? Boleh sama-sama kita berdiri Maybe bersama-sama. you have a mom, a dad, your sister, your brothers that do not believe in Jesus yet. Mungkin saat ini Bapak Ibu punya anggota keluarga, ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki yang belum percaya sama Tuhan And I want to Yesus. ask God to anoint you. Dan saya mau minta saat ini untuk Bapa di sorga mengurapi Anda semua. Thank you, Jesus Christ. You brought people into my life. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bawa orang-orang ini dalam kehidupanku. They shared the gospel with me and they led me to you. Dan Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa share kabar baik keselamatan kepada mereka. I don't take anything for granted. Saya nggak mau buang-buang waktu lagi. I'm surrounded in a lost world. Saya percaya bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang akan saya bawa kepada Kristus. You see my neighborhood. Bapak lihat tetangga-tetanggaku Tuhan. You see the people at my work. Lihat orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan aku. The people in my school. Orang-orang yang ada di sekolahku. Even though in my family. Bahkan keluargaku sendiri. Holy Spirit. Roh Kudus. You can convince people for Jesus. Aku percaya bahwa Engkau bisa membuat mereka yakin dan terima Tuhan Yesus. I can share but only you can give a revelation. Aku bisa share kepada mereka semua, tapi hanya Roh Kudus yang bisa membukakan pikiran mereka. So can you put your hands on your eyes? Jadi taruh tangan Anda di depan mata Anda. Tutupi mata Anda. Because sometimes we are so blind. Dan mungkin kadang-kadang kita menjadi sangat buta. We are busy with our job, with our study. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal dalam kehidupan kita. And we miss those people that right now so open for Jesus. Dan kadang-kadang kita sering kali miss orang-orang yang sebenarnya sudah sangat terbuka untuk terima Tuhan Yesus. Jesus, can you open my eyes? Dan saya minta Yesus, please buka mata saya. Let me see. Biarkan saya bisa melihat. Let me see of this list who is open for you. Biarkan saya bisa melihat dari daftar nama keluarga-keluarga dan semua orang sekitar saya, siapa yang terbuka untuk Engkau. You have sent me to Jakarta. Engkau telah mengirim aku Tuhan ke Jakarta. This is my world and my oikos. Ini adalah duniaku, oikosku. Yes, I am the salt and the light. Dan saya yakin saya adalah garam dan terang untuk Engkau. Yes, I am the messenger of God on your behalf. Saya adalah pembawa berita baik mewakili Engkau Bapa. Can you open up my eyes for a moment, God? Ya Tuhan, bukakan mataku saat ini. Let me see. Biar saya bisa melihat. Let me see the lost people. Biar saya bisa melihat orang-orang yang tersesat dan terhilang. Use me, God, for your glory. Gunakan aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Anoint my talk and my walk. Dan kemudian urapi Tuhan caraku berkata-kata, berjalan di dalam Engkau. Connect me with the right people. Tolong sambungkan aku dengan orang-orang yang tepat. Protect me from the wrong people. Jagai aku, lindungi aku dari orang-orang yang salah. But you are the godly connecting God. Karena Engkau adalah Allah yang terus menyambung-nyambungkan. I will bless you in the mighty name of the Father God. Aku berkati Engkau dengan nama Allah yang luar biasa. I bless you in the love of Jesus Christ. Aku berkati dengan nama Yesus Kristus yang luar biasa. And I bless you in the power of the Holy Spirit. Dan aku berkati Engkau dengan kekuatan daripada Roh Kudus. And we say, Dan kita katakan, Amen. Amin. Let's give Jesus the biggest round of applause in the building. Come on, church. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Mohon berikan tepuk tangan buat Pastor Leo Bigger. Amazing message, Pastor. Hallelujah.